Kan di Papua juga atau di banyak tempat juga, di Indonesia pun juga misalkan kepala daerah harus orang asli. Harus orang asli, harus daerah sini. Tumpu anak daerah ini. Nah, itu bentuk-bentuk merasa superior begitu ya. Dan itu melanggengkan bahwa berarti orang yang di luar daerah itu nggak boleh mengakses sumber daya politik. Mau jadi kepala daerah kan hak semua warga. Tapi di mindset kita itu kan harus anak daerah yang jadi. Kan berarti kau membatasi dong. Iya, membatasi yang bukan anak daerah, maksudnya seperti itu. Dan itu melanggengkan bagaimana perilaku rasisme atau pembedaan atau diskriminasi itu menjadi wajar, dianggap ya memang begitu kok. Padahal itu perilaku yang harus kita koreksi secara perlahan-lahan. Padahal itu kalau disadari sebenarnya itu tindakan mendiskriminasi kelompok yang lain. Dan itu keliru. Ya itu sih, itu sekiranya mungkin beberapa pertanyaan kali yang muncul, tapi nggak tahu. Berarti kira-kira ini, Kak Gral, berarti untuk paling tidak bukan menghilangkan ya, tapi supaya tindakan semacam ini, rasisme ini tidak kembali berulang, hal yang paling ditekankan penting berarti kita misalnya edukasi tentang bahwa kita ini berbeda itu. Ya, jadi karena masalah tadi ada di dua level. Di level jadi kalau masalah kan tadi saya identifikasi ada di level individual, ada di level kebijakan negara. Maka solusinya juga harus mencakup dua level ini. Dua level itu. Ya kan? Di level individu, pertama pemahaman kita mengenai perbedaan itu harus clear. Jadi kita karena gara-gara bahwa ada perilaku orang diskriminasi terhadap perbedaan, terus kita merespon pun dengan cara yang salah. Jangan ada perbedaan, loh. Nggak bisa. Perbedaan itu harus diterima. Perbedaan warna kulit, agama, perbedaan etnis, bahasa itu harus diterima. Jangan dibilang jangan membeda-bedakan, loh. Itu realitas. Itu realitas. Yang tidak bisa kita tolak. Gak bisa. Jadi harus diterima sebagai sebuah keniscayaan. Jadi perbedaan itu harus diterima sebagai sebuah keniscayaan. Itu pertama di level individu. Jadi kita harus beres tuh. Di level individu. Jadi ya memang kalau misalkan saya mendidik anak saya, ya memang Om Sundi itu berbeda. Dia warna kulit itu, dia bahasa itu memang berbeda. Tapi bukan berarti kemudian perbedaan itu jadikan dasar untuk kemudian mendiskriminasi orang. Ya. Untuk tidak boleh mengakses ini, mengakses itu. Misalkan dia karena dia bukan putra daerah, jadi nggak boleh jadi kepala daerah. Itu yang keliru. Bahwa kita mereka itu pendatang di sini, ya nggak apa-apa mengatakan pendatang misalkan. Kami sudah duluan menghuni wilayah ini, kota ini, gitu. Tapi yang soal karena dia pendatang, dia nggak boleh jadi kepala daerah. Nah itu yang soal. Dan hak-hak sebagai warga negara itu dibatasi. Ya itu yang nggak boleh. Jadi pengakuan terhadap perbedaan itu harus clear, harus selesai, harus tuntas. Itu prasyaratnya. Dan itu instrumen pendidikan nasional, instrumen sistem pendidikan kita harus bisa mengarahkan orang, warga negara ke level cara pikir semacam itu. Jadi pendidikan kita juga kemudian harus bersikap inklusif, terbuka, kebijakan maupun teknis di level sistem pendidikan sekolah atau sistem pendidikan di level daerah. Baik. Terus kemudian di level negara, kebijakan tidak boleh diskriminasi tadi. Negara harus melihat siapapun dalam wilayah otoritasnya dia itu sebagai warga negara. Hak-hak sipil dia, hak asasi manusia dia harus dipenuhi. Tidak bisa negara melihat dia agama apa, dia jenis kelaminnya apa, dia dari etnis mana. Nggak bisa. Negara harus lepas dari cara pikir semacam itu. Negara cukup melihat setiap penduduk sebagai warga negara yang hak dijamin oleh konstitusi dan negara punya kewajiban untuk memenuhi itu. Nah itu. Jadi karena masalah di dua level, jadi solusinya juga harus di dua level. Supaya orang bilang jangan hanya negara saja, individu juga harus berbenah. Tapi jangan hanya individu juga, negara juga harus berbenah. Jadi tuntas. Itu. Terus apa lagi kira-kira? Tadi Kak Gral singgung soal pilkada misalnya ya, kontestasi politik semacam itulah, ataupun pemilu. Artinya bahwa sikap mendiskriminasi. Minum dulu. Iya betul. Bentar, minum dulu. Ini macam agak-agak garing ini. Aduh, untuk bicara rasisme ini memang menguras energi ya. Sagu sabar dulu. Sagu ya, tunggu dulu. Nah, tunggu dulu. Ini kalau masuk berarti harus minum air lagi.
Oke, saya ulang ya. Tadi Gagal ngomong soal pilkada, terus kemudian pemilu, pileg, ya, kontestasi politik ini kan sedikit banyak dalam banyak kasus kemudian membawa itu, membawa pikiran-pikiran diskriminatif. Artinya diskriminatif ini lingkaran besarnya ya. Nah, baru di dalamnya kemudian ada rasisme sebagai salah satu tindakan yang juga membedakan orang berdasarkan ras. Nah, itu bisa kita sebut bahwa tindakan mendiskriminasi ini dalam demokrasi kita adalah semacam penyakit bawaan, sesuatu yang terus-terus dibawa, patologi lah istilahnya seperti itu. Nah, itu menurut pandangan Kagral kira-kira seperti apa? Maksudnya tindakan diskriminasi ini kemudian dibawa sebagai patologi dalam demokrasi. Itu wujud-wujudnya. Tindakan-tindakan itu kira-kira bagaimana dan kemudian sebaiknya tidak seperti begitu. Kira-kira bagaimana itu? Itu patologi demokrasi elektoral atau demokrasi liberal. Karena orang kan harus mencari dukungan sebanyak mungkin. Ya kan? Ditemukanlah salah satu instrumen untuk memobilisasi massa dan dukungan itu, salah satunya adalah mencari kesamaan-kesamaan etnisitas. Itu gara-gara. Tapi apakah kemudian demokrasi liberal jangan diberlakukan? Tidak. Artinya justru itu menantang kita agar ke depan orang jangan lagi mengedepankan isu-isu yang berbasis keterikatan emosional semacam tadi. Kesukuan. Nah, kita kan mau pilih pejabat publik nih. Referensinya harus jelas. Basis argumentasi kenapa kita pilih kandidat A, kandidat B itu harus jelas. Nah, ini orang kan harus diarahkan untuk berpikiran rasional. Ya, pertimbangannya harus rasional. Kenapa saya pilih kandidat A dan bukan kandidat B? Ya kan? Nah, memang di kalangan elit gampang sekali untuk mobilisasi massa dengan isu-isu rasial dan ya kita sebut dengan misalkan primordialisme. Ya kan? Ya, pilih saya karena satu suku ini. Atau satu daerah ini. Atau satu agama ini. Satu gereja lagi misalkan. Atau satu kampung. Ya kan? Jadi itu banyak dipakai oleh elit karena itu gampang sekali cara untuk mobilisasi massa supaya bisa dapat dukungan. Nah, itu tantangan sih, menurut saya sih tantangan. Karena dia ini muncul di semua tempat. Kita pilih yang satu suku, itu di banyak tempat terjadi. Banyak sekali. Sebentar Gagral, berarti saya tiba-tiba muncul pertanyaan di bagian situ. Nah, kalau misalnya berarti saya tidak harus, misalnya preferensi saya untuk menentukan pilihan politik satu saat misalnya, tidak harus berdasarkan identitas itu ya, identitas kedaerahan, identitas keagamaan, atau satu gereja dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana caranya biar saya keluar dari perspektif itu dan kemudian preferensi seperti apa yang harusnya saya pakai? Oke. Jadi begini, kalau Sundi dan kita semua renungkan, ya, identitas itu adalah rumah untuk kita mencari keamanan. Ya, secara sosiologis itu kenapa banyak organisasi-organisasi primordial berbasis etnis itu muncul? Karena umumnya itu kelompok daerah ini merasa tersingkir dari aktivitas atau ruang lingkup ekonomi dan politik, sehingga mereka lari kembali ke identitas untuk mencari pengamanan di situ, merasa aman di situ. Kenapa sih etnisitas biasanya hidup? Karena elit biasanya berjumpa dengan masyarakat yang juga secara ekonomi itu mereka tersisihkan. Jadi kita pilih tempo orang supaya nanti dong yang lihat kita orang, iya kan? Iya. Kok mau pilih orang dong mau lihat? Harus kita akui ini benar ini. Iya, itu hidup di banyak tempat. Kenapa tom pilihan tom satu suku? Karena siapa melihat kamu orang, coba? Bahasanya kan begitu selalu. Bahasa pasti begitu. Siapa melihat kamu orang? Ya kita orang ini juga yang. Jadi kan pilih kita orang yang satu suku, satu ras, satu agama, satu daerah. Karena itu yang lihat kamu orang. Kenapa orang-orang kemudian memilih dia? Karena dia juga merasa ada jaminan di situ. Kan tong hidup susah ini. Aduh, nanti tompu yang anak PSBB siapa yang bayar ini? Aduh, nanti tompu uang susu ini tidak ada, ini bagaimana? Nah, jangan kita pilih dia yang satu kesamaan identitas sama. Nanti akan lebih mudah untuk tom bisa akses barang itu. Jadi ada mentalitas kalah yang kemudian orang merasa akan nyaman kalau kembali kepada politik identitas.
Itulah kenapa gayung bersambut. Elit mau dapat keuntungan elektoral, masyarakat secara psikologi politik merasa akan lebih aman kalau memilih mereka yang satu suku atau identitas. Itu problem. Nah, sekarang bagaimana cara supaya kita lepas? Satu, saya pernah nulis waktu itu, bagaimana supaya masyarakat itu berpikiran rasional di dalam memilih orang. Dia tidak pragmatis, ya kan? Dia tidak menjual identitasnya, tidak jual beli suara terjadi. Itu gimana caranya? Satu, basis fondasi ekonomi masyarakatnya harus kuat. Ini prasyaratnya ini. Ini kan begini, kau bisa berpikiran waras kalau perutmu sudah agak kenyang. Penting. Minum dulu. Kalau kau tidak minum, kau tidak bisa fokus menjalani kehidupan dan bagaimana kau bisa berpikir. Dan demokrasi dalam sejarahnya itu kan memang punya prasyarat itu, bahwa ada aspek nilai kebebasan, penegakan hak asasi yang lain itu bagian juga dari demokrasi yang tidak bisa ditunda, gitu kan? Kita harus diperlakukan. Tapi sisi yang lain, untuk orang bisa terlibat dalam politik elektoral, pemilihan dan sebagainya itu secara maksimal, secara optimal dan secara rasional, dia harus punya fondasi ekonomi yang cukup kuat. Kalau enggak nanti dia akan transaksional. Terus yang kemudian kedua nanti dia akan jual beli suara. Yang kedua dia akan kemudian menggunakan politik identitas, karena di situ dia merasa ada jaminan keamanan di situ. Nah, jadi itu harus diselesaikan. Kedua, elit harus berhenti untuk menggunakan isu-isu politik elektoral primordial semacam itu. Jangan lagi pakai barang-barang politik identitas itu dalam politik dalam pemilu atau dalam pilkada itu. Jadi elit harus punya pikiran, gagasan, argumentasi yang jelas kenapa dia maju dan mencalonkan diri sebagai kandidat di pilkada. Apa yang menjadi agenda kerja dia? Itu yang harus di-clearkan sama dia. Jadi orang tidak boleh asal-asalan untuk maju sebagai kandidat. Gitu kan? Nah, kedua, masyarakat kalau kita mau kandidat harus belajar untuk bertanya, menagih apa-apa yang menjadi agenda publik dari kandidat. Jangan tanya hal yang lain. Terus kemudian jangan juga menggunakan politik primordial semacam tadi di dalam referensi dia untuk menentukan pilihan. Jadi di level elit maupun di level individu juga harus berbenah. Ini nggak bisa hanya salah satu pihak soalnya untuk bisa menyudahi cara-cara politik primordial. Saya pernah sebelumnya baca di Facebooknya Kak Agral itu bahwa yang paling saya ingat bahwa ini berkaitan dengan hak asasi manusia ya. HAM. Bahwa HAM itu hanya mungkin ada jaminan dan terwujud kalau ada demokrasi. Seperti itu. Nah, ini tentu menurut saya pasti sangat berkaitan dengan tindakan rasisme begitu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat hak asasi manusia kemudian dikaitkan dengan tindakan rasisme, dan bagaimana demokrasi bisa menjamin hal itu, bahwa hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam konteks demokrasi kita hari ini gitu. Pertemuannya agak berat nih. Jadi kita istirahat dulu ya. Oke, boleh. Istirahat dulu. Jadi menyambung tadi apa yang sudah ditanyakan mengenai kenapa dalam demokrasi ada jaminan bahwa rasisme itu bisa hilang. Bagaimana demokrasi menjamin itu? Nah, setidaknya kalau kita memahami demokrasi secara nilai itu ada 3. Dalam demokrasi yang kau tidak bisa hilangkan itu. Kau hilangkan berarti dia nggak demokrasi. Atau dia bukan sistem demokrasi. Itu prasyaratnya. Bahwa dalam demokrasi itu ada keadilan. Harus. Ada kebebasan dan kemudian ada kesetaraan. Keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Ini 3 prinsip dari demokrasi. Itu menurut ilmu politik. Beberapa ahli politik menyebutnya begitu. Dan ya sesudah mereka mempelajari, inilah yang disebut dengan demokrasi. Apa sih demokrasi? Adil, bebas, setara. Nah, tindakan rasisme itu adalah bentuk perlawanan terhadap setidaknya kesetaraan dan berkonsentrasi pada kebebasan. Rasisme itu tindakan yang merendahkan orang lain. Dia melanggar prinsip kesetaraan. Demokrasi menolak perilaku, sikap yang merendahkan orang lain atau memandang diri lebih tinggi daripada orang lain, karena ada jaminan kesetaraan. Makanya kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu tentang penghapusan rasisme, itu ada
di dalam menimbangnya itu mengatakan bahwa kenapa tindakan rasisme harus dihapus? Karena manusia terlahir semua itu setara, sama dalam arti kualitas manusianya. Gitu. Sehingga identitas alamiah itu tidak boleh dijadikan sebagai alat atau identifikasi untuk membedakan orang lalu kemudian mendiskriminasi. Gitu. Di dalam demokrasi ada jaminan karena dia berprinsip adil, bebas, dan setara, maka dia ada jaminan bahwa perilaku rasisme dengan sendirinya itu akan ditolak. Karena perilaku rasisme itu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Jadi tertolak dengan sendirinya lah sebenarnya. Nah, hanya memang butuh konsistensi bahwa negara yang menganut prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya itu harus sungguh-sungguh menerapkan aturan supaya adil. Bahwa orang yang bertindak diskriminasi dan kemudian menegasikan hak sipil orang tertentu, dia harus dihukum. Jadi prasyaratnya itu negara harus berlaku adil. Dan kemudian jadi penegakan hukum harus diberlakukan secara konsisten. Gitu. Ya. Bahwa semua warga negara itu sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang istimewa terhadap kelompok tertentu, lalu kemudian kelompok yang lain tidak mendapat perlakuan yang sama penegakan hukum. Terus kemudian jaminan terhadap kebebasan. Jadi tidak boleh ada kelompok tertentu membatasi kelompok yang lain. Jadi negara menjamin kebebasan individu jadi kalau konsep bebas itu bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan bebas untuk berkreasi. Jadi bebas itu ada dua. Bebas dari tindakan kekerasan, diskriminasi, kejahatan, perlakuan yang merendahkan martabatnya, dan bebas untuk bertumbuh berkembang menjadi seorang individu yang mengembangkan potensinya. Lalu kemudian setara itu berarti semua orang tidak boleh diperlakukan secara berbeda-beda dalam pengertian hak dalam mengakses hak dan kewajibannya. Itu tidak boleh. Jadi dalam demokrasi lah jaminan individu itu untuk bebas dan bisa bertumbuh berkembang sebagai individu yang maksimal itu mendapat tempatnya. Makanya rasisme dengan sendirinya akan tertolak dalam konteks negara demokrasi atau berhadapan dengan nilai-nilai demokrasi. Artinya bahwa ke depan kita perlu lebih konsisten lagi menerapkan nilai-nilai demokrasi, dan itu tentu akan memberikan semacam soal jaminan ya. Jaminan. Jadi itu prasyaratnya. Jadi negara memang harus berlaku adil. Negara harus mampu menjamin kebebasan, termasuk memastikan bahwa setiap warga negara setara dalam mengakses hak dan hak kewajibannya. Itu rasisme akan dengan sendirinya akan hilang. Jadi singkatnya, saya ini hadir mewakili anak-anak kompleks dorang. Anak kompleks ya? Anak kompleks dorang, dan kita punya dok mana nih? Dok 9 kah? Dok 8 kah? Dan kita minta yang sebagai closing dari Kagral berkaitan dengan topik kita hari ini, bicara soal rasisme. Bisa Kagral kasih sebuah ringkasan bagian akhir aja, closingnya tentang bagaimana ke depan harapan kita supaya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini lebih ditegakkan lagi, kemudian sikap-sikap kita sebagai warga negara supaya tidak lagi mempraktikkan pikiran-pikiran yang rasis atau tindakan-tindakan yang rasis, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang publik. Iya. Jadi kata singkatnya, jangan ada toleransi sedikit pun terhadap perilaku rasisme. Negara harus konsisten. Jika ada pernyataan, tindakan warga negara lain yang merendahkan warga negara lainnya yang masuk dalam kategori rasisme, maka negara harus konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Jangan aturan yang lain. Supaya ada pesan yang tersampaikan ke publik bahwa negara juga konsen dengan masalah rasisme. Negara juga tegas menolak perilaku rasisme. Terus kemudian yang berikutnya buat kita, perilaku rasisme itu kita tolak saja, dia masih terus bisa muncul dan berkembang. Apalagi kemudian diterima secara masif. Jadi di level individu, otak warga negara juga itu harus didorong, dipacu supaya membersihkan perilakunya dari peluang potensi untuk bertindak rasisme. Mungkin itu
Kayak itu orang punya pertanyaan semua kali ya. Cukup lah. Cukup lah ya. Ayo. Terima kasih. Kagral tong datang bertamu nih. Terima kasih. Tong balik lagi dulu. Terima kasih banyak. Demikian diskusi kali ini. Aktifkan logika, hidupkan dialektika. Sampai ketemu di acara siniar berikutnya.